Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati tak pernah meminta apapun selain kehadiran. Saya yakin selama ada ketulusan, segala rintangan akan luruh seperti daun kering di musim kemarau. Tapi hari itu, ketika Rahmat memegang tangan saya di tepi Sungai Musi, Palembang, di bawah pohon asam yang rindang, saya baru sadar bahwa keyakinan itu rapuh sekali. Saya bernama Ardi, lahir dan besar di keluarga sederhana di pinggiran kota yang masih kental dengan adat Minang dari garis ibu saya. Ayah seorang guru ngaji, ibu penjahit kain songket. Sejak kecil, saya tahu ada yang berbeda dalam diri saya. Saat teman-teman sebaya sibuk membicarakan gadis di sekolah, hati saya justru berdegup kencang melihat senyum Rama, tetangga sebelah yang selalu membantu ayah mengangkat beras ke masjid. Tapi saya diam di masyarakat kami, kata itu bahkan tak pernah dicapkan keras-keras. Hanya bisik-bisik malu atau cercaan kasar dari anak-anak jalanan. Kuliah di Jakarta menjadi pelarian sekaligus harapan. Saya ambil jurusan arsitektur di Universitas Negeri, tinggal di kosan murah di daerah Cikini. Di sana, untuk pertama kalinya, saya bertemu orang-orang yang berani menjadi diri sendiri. Di sebuah acara diskusi sastra di kai kecil dekat Taman Ismail Marzuki, saya melihatnya, Rahmat. Dia berdiri membaca puisi tentang laut dan kerinduan, suaranya tenang tapi dalam, seperti ombak Selat Sunda yang pernah saya lihat saat libur ke Anyer. Setelah acara, saya memberanikan diri mendekat. Puisi abang bagus sekali, kata saya pelan. Dia tersenyum, mata sipitnya berkerut ramah. Kamu dari mana? Aksenmu Palembang banget. Kami ngobrol sampai kai tutup. Rahmat ternyata anak Bandung, kuliah S2 hubungan internasional, aktif di komunitas yang memperjuangkan hak minoritas. Dia terbuka tentang dirinya, tanpa ragu. Aku Gai Ardi. Dan aku bangga dengan itu. Malam itu, saya tak bisa tidur. Hati saya bergetar antara takut dan bahagia. Beberapa minggu kemudian, kami mulai pacaran diam-diam. Rahmat sabar mengajari saya menerima diri sendiri. Kami jalan-jalan ke Ancol saat senja, makan sate di pinggir jalan Monas, atau sekadar duduk di kamar kosannya sambil mendengar lagu-lagu Ebiet Gade. Dia bilang cinta kita ini seperti sungai, Ardi. Mengalir pelan tapi pasti sampai ke muara. Saya percaya padanya. Saat keluarga saya mulai curiga karena saya jarang pulang, Rahmat yang menguatkan. Kita hadapi bersama, katanya sambil memeluk saya erat. Saya memilih tinggal di Jakarta, menolak tawaran ayah untuk pulang dan dinikahkan dengan anak teman gurunya. Aku sudah punya pilihan hidup sendiri, kata saya di telepon, suara gemetar. Tapi ketulusan yang saya percaya itu mulai retak ketika Rahmat semakin sering menghadiri acara-acara komunitas besar. Dia dikenal sebagai aktivis lokal, sering diundang media, bahkan sempat diwawancara stasiun swasta tentang isu toleransi. Saya bangga, tentu saja. Tapi di balik itu, saya mulai merasa seperti bayangan. Saat dia berbicara di panggung, sorot lampu hanya untuknya. Saya duduk di barisan belakang, tersenyum dukung, tapi hati saya bertanya, apakah saya benar-benar bagian dari hidupnya, atau hanya pendukung setia. Suatu malam, setelah demonstrasi kecil di depan gedung Rahmat pulang larut. Wajahnya lelah tapi bersemangat. Hari ini luar biasa, Di. Kita berhasil dapat perhatian media nasional. Saya memeluknya, tapi ada yang mengganjal. Di ponselnya, notifikasi tak henti berbunyi. Pesan dari teman-teman aktivis, undangan seminar, bahkan tawaran wawancara dari luar negeri. Saya tersenyum, tapi dalam hati bertanya, di mana posisi saya di tengah semua ini? Rahmat semakin sibuk. Kami jarang bertemu seminggu penuh. Saat akhirnya bersama, pembicaraan selalu tentang perjuangan, tentang masyarakat yang masih konservatif, tentang mimpi besarnya mengubah Indonesia menjadi lebih inklusi. Saya mendengar, mengangguk, tapi perlahan merasa seperti pendengar setia, bukan kekasih. Kamu paham kan, Di? Ini bukan cuma untuk kita,
tapi untuk banyak orang seperti kita, katanya lembut. Saya mengangguk. Saya memilih percaya pada ketulusannya. Saya memilih tinggal di sisinya, meski hati mulai lelah. Tapi malam itu, ketika saya tak sengaja melihat pesan di laptopnya yang terbuka, undangan dari seorang produser dokumenter untuk menjadi ikon perjuangan di Indonesia, saya mulai bertanya-tanya. Apakah saya bagian dari perjuangan itu atau hanya aksesoris yang membuat ceritanya lebih dramatis? Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Rahmat semakin sering bepergian, ke Yogyakarta untuk workshop, ke Surabaya untuk talkshow, bahkan ke Bali untuk konferensi internasional. Setiap kali pulang, dia membawa cerita baru, semangat baru, tapi juga kelelahan yang semakin dalam. Saya tetap di Jakarta, bekerja sebagai drafter di sebuah firma arsitektur kecil, menunggu di kosan dengan masakan sederhana yang saya pelajari dari ibu. Aku kangen kamu, kata saya suatu malam lewat telepon. Sudah 2 minggu kita nggak ketemu. Rahmat tertawa pelan. Sabarlah, sayang. Besok aku pulang. Kita makan malam romantis, ya. Besoknya, dia datang dengan buket bunga mawar putih. Kami makan di warung makan Padang kecil dekat kosan, tertawa mengenang masa awal pacaran. Malam itu kami bercinta dengan lembut seperti dulu. Tapi pagi harinya ponselnya berdering lagi. Undangan mendadak dari sebuah resmi internasional. Aku harus ke bandara sekarang, Di. Maya. Saya tersenyum meski hati perih. Hati-hati di jalan. Perlahan saya mulai menyadari pola ini. Rahmat selalu punya alasan mulia. Perjuangan, kata dia. Hak asasi. Toleransi. Saya tak pernah membantah karena saya juga percaya pada itu. Tapi mengapa perjuangan itu seolah tak pernah menyertakan saya sebagai bagian awal? Saya seperti pendamping setia yang selalu mengerti, selalu mengalah. Suatu hari, teman Rahmat yang juga aktif, Mas Ajar, datang ke kosan. Mereka ngobrol panjang tentang strategi kampanye. Saya menyuguhkan teh dan pisang goreng, lalu duduk diam di sudut. Ardi ini pendiam banget ya, kata Mas Ajar sambil tertawa. Tapi setia sekali. Rahmat beruntung punya pasangan pengertian kayak gini. Rahmat tersenyum bangga memeluk pundak saya. Iya, Ardi adalah penyangga aku. Penjangga. Kata itu menusuk. Bukan kekasih, bukan pasangan, tapi penyangga. Seperti tiang yang diam tapi kuat, tak pernah dilihat orang lain. Malam itu setelah Mas Ajar pulang, saya memberanikan diri bertanya. Mat, aku bangga sama perjuanganmu. Tapi, aku merasa seperti cuma numpang di hidupmu. Rahmat terkejut. Matanya melebar. Apa maksudmu? Kamu segalanya buat aku. Tapi kenapa aku nggak pernah diajak ke acara-acara itu? Kenapa cerita kita nggak pernah jadi bagian dari narasimu di panggung? Dia diam lama. Lalu memeluk saya. Kamu tahu kan masyarakat kita masih keras. Aku takut kalau kita terlalu terbuka, kamu yang kena imbasnya. Keluargamu di Palembang, pekerjaanmu. Aku melindungimu, Di. Saya ingin percaya. Saya memeluknya balik, mencium aromanya yang selalu menenangkan. Tapi di dalam hati ada keraguan kecil yang mulai tumbuh. Beberapa bulan kemudian, Rahmat diundang menjadi pembicara utama di sebuah festival film dokumenter di Jakarta. Temannya hidup sebagai di Indonesia Konserati. Saya antusias, akhirnya mungkin saya bisa ikut. Bawa aku ya, Mat, aku ingin lihat langsung. Dia ragu. Acara ini sensitif, Di. Banyak media. Aku takut. Takut apa? Kita kan sudah bersama 2 tahun. Akhirnya dia mengalah. Malam itu saya duduk di auditorium yang penuh. Lampu redup, layar besar menayangkan klip-klip perjuangan. Rahmat naik panggung gagah dalam kemeja batik lengan digulung.
Dia bercerita panjang tentang masa kecilnya di Bandung, tekanan keluarga, perjuangan menerima diri. Penonton terharu. Lalu saat ditanya tentang pasangan, dia tersenyum. Ada seseorang yang sangat mendukung aku dari belakang layar. Dia yang membuat aku kuat hari ini. Penonton bertepuk tangan. Saya tersenyum bangga di kursi saya. Tapi saat sesi tanya jawab, seorang jurnalis bertanya, apakah pasangan Anda juga aktis? Kenapa tidak pernah terlihat di publik? Rahmat tertawa ringan. Dia orang biasa. Bukan aktis seperti saya. Dia lebih suka di belakang, mendukung diam-diam, itu yang membuat hubungan kami spesial. Orang biasa. Bukan aktis. Di belakang. Kata-kata itu menggema di kepala saya sepanjang malam. Di perjalanan pulang, saya diam. Rahmat mengira saya lelah. Tapi malam itu, saya tak bisa tidur. Saya membuka laptop, mencari artikel-artikel tentang Rahmat. Banyak sekali. Dia disebut wajah baru perjuangan Indonesia. Pria berani yang sendirian melawan stigma. Sendirian. Padahal di sisinya ada saya, yang rela meninggalkan keluarga, rela hidup sederhana demi dia. Apakah ketulusan yang saya percaya itu hanya ilusi? Apakah saya hanya Troy yang dipamerkan saat butuh dukungan moral, tapi disembunyikan saat sorot lampu terlalu terang? Keraguan itu semakin membesar seperti banjir musiman di Jakarta. Setiap kali Rahmat pulang dari perjalanan, saya berusaha tegas. Mat, aku ingin kita lebih terbuka. Setidaknya di lingkaran temanmu. Dia selalu menjawab hal yang sama. Sabar ya, sayang. Saat waktunya tepat. Tapi waktu tepat itu tak pernah datang. Malah semakin banyak undangan yang membuatnya seperti selebriti kecil di kalangan aktis. Oto-otonya di media sosial selalu sendirian dengan caption inspirasi tentang perjuangan. Tak pernah ada Oto kami berdua. Saat saya meminta Oto bersama, dia bilang nanti kalau situasi lebih aman. Saya mulai merasa terkungkung. Pekerjaan saya biasa saja, tapi stabil. Saya pulang ke kosan, masak, menunggu. Teman-teman kantor mengira saya lajang karena saya tak pernah bercerita. Keluarga di Palembang semakin sering menelepon, menanyakan kapan nikah. Saya bohong, bilang sibuk kerja. Suatu hari ibu menelepon menangis. Ardi, kapan kamu pulang? Ayah sakit. Dia bilang ingin lihat kamu punya keluarga sendiri sebelum tutup mata. Hati saya hancur. Saya cerita pada Rahmat. Aku harus pulang sebentar, Mat, ayah sakit. Dia mengangguk. Pergi saja. Aku ada acara di Semarang minggu ini. Saya pulang ke Palembang sendirian. Melihat ayah terbaring lemah di rumah sakit, hati saya semakin kacau. Ibu memeluk saya erat. Kamu kurus sekali, nak. Di Jakarta makan apa? Saya tersenyum paksa. Malam itu, di kamar lama, saya menangis. Saya rindu Rahmat, tapi juga marah. Mengapa saya harus menanggung semua ini sendirian? Ayah sembuh perlahan. Sebelum saya balik ke Jakarta, dia memegang tangan saya. Ardi, ayah tahu kamu beda. Tapi ayah tetap sayang. Cuma, jangan buat ibu sedih ya. Saya terkejut. Ayah tahu. Dari mana? Tapi dia tak bertanya lebih lanjut. Hanya memeluk saya lama. Kembali ke Jakarta, saya cerita pada Rahmat. Dia terharu. Lihat, keluargamu masih sayang. Kita harus sabar. Tapi kesabaran saya mulai habis. Saat Rahmat diundang menjadi narasumber di sebuah podcast besar tentang saya meminta ikut. Sekali ini saja, Mat, aku ingin ada di sampingmu. Dia menolak halus. Podcast ini live streaming. Banyak haters. Aku tak mau kamu jadi sasaran. Malam itu, saya menonton dari kosan. Rahmat bercerita dengan asih.
Saat ditanya tentang cinta, dia bilang, aku punya seseorang yang sangat pengertian. Dia memilih tinggal di sisi aku meski banyak tekanan. Ketulusannya yang membuat aku terus berjuang. Penonton di live chat memuji. Chow Play Goals. Pasangannya pasti hebat. Tapi saya tahu, di balik kata-kata indah itu ada kebenaran yang disembunyikan. Saya bukan pasangan yang setara. Saya adalah cerita pendukung yang membuat narasinya lebih heroik. Beberapa hari kemudian, kejadian yang mengubah segalanya terjadi. Rahmat mendapat tawaran besar, menjadi ambasador sebuah organisasi internasional untuk kampanye anti-diskriminasi di Asia Tenggara. Gaji besar, perjalanan sering, prestise tinggi. Dia antusias cerita pada saya. Ini mimpi aku, Di. Akhirnya perjuangan kita diakui dunia. Saya tersenyum tapi hati dingin. Selamat, Mat, kamu pantas. Malam itu kami merayakan dengan makan malam sederhana. Tapi saat dia tertidur, saya membuka emailnya yang terbuka di meja. Ada draft proposal untuk organisasi itu. Di bagian personal story, Rahmat menulis panjang tentang perjuangannya sebagai seorang gay yang berani melawan stigma sendirian, tanpa pasangan publik demi melindungi orang yang dicintai. Sendirian. Kata itu lagi. Saya merasa seperti ditampar. Pagi harinya, saya konfrontasi. Mat, aku baca proposalmu. Kamu bilang sendirian. Dia pucat. Itu cuma strategi. Biar lebih impactful. Kalau kita terbuka, donatur bisa ragu. Impactful. Jadi aku cuma alat buat ceritamu lebih dramatis. Dia memohon. Bukan begitu. Aku sayang kamu. Aku lindungi kamu. Tapi aku nggak butuh dilindungi kayak anak kecil. Aku butuh diakui sebagai pasanganmu. Pertengkaran pertama kami meledak. Suara keras, air mata, pintu dibanting. Rahmat pergi ke Semarang tanpa pamit. Saya sendirian di kosan, menangis hingga pagi. Apakah ini akhirnya? Setelah pertengkaran itu, Rahmat tak menghubungi selama seminggu. Saya juga diam, meski hati perih. Teman kantor bertanya kenapa saya murung. Saya cuma bilang capek. Akhirnya, dia menelepon. Suaranya lelah. Aku minta maaf. Aku salah. Mari kita bicara. Kami bertemu di kafe tempat pertama kali ketemu. Rahmat terlihat kurus. Aku terima tawaran itu, tapi dengan syarat, aku ingin kita lebih terbuka. Pelan-pelan. Saya ragu. Benarkah? Bukan cuma karena takut kehilangan aku. Dia memegang tangan saya. Aku sadar, selama ini aku egois. Aku pakai ketulusanmu sebagai tameng untuk ambisiku. Makan aku. Kami baikan. Rahmat mulai mengajak saya ke beberapa acara kecil. Foto kami berdua mulai muncul di Instagramnya, meski dengan caption hati-hati. Reaksi beragam, ada yang mendukung, ada yang menghujat. Tapi kami hadapi bersama. Tapi badai besar datang dari tempat tak terduga. Sebuah media online sensasionalis mempublikasikan artikel, Aktis Rahmat punya pasangan rahasia, siapa Ardi sebenarnya. Mereka dapat foto kami dari seorang teman yang ternyata iri. Artikel itu viral. Keluarga saya di Palembang heboh. Ibu menelepon menangis. Ardi, apa benar? Kamu sama laki-laki? Saya tak bisa bohong lagi. Iya, Bu. Makan Ardi. Ibu menangis histeris. Ayah diam saja di telepon. Besoknya, kakak saya datang ke Jakarta, marah besar. Kamu bikin malu keluarga. Pulang sekarang, kita obati. Rahmat mendampingi saya menghadapi semua. Dia yang menelepon ibu menjelaskan dengan sabar. Saya sayang Ardi, Bu. Saya janji jaga dia. Tapi tekanan semakin berat.
Rahmat mendapat ancaman dari kelompok konservatif. Acara-acaranya dibatalin. Donatur internasional ragu. Mereka bilang ceritaku kurang autentik sekarang karena aku punya pasangan, katanya pahit. Saya merasa bersalah. Ini salahku. Kalau aku tetap di belakang. Rahmat memeluk saya. Bukan. Ini konsekuensi dari keberanian kita. Kami semakin dekat di tengah badai. Rahmat mundur dari beberapa proyek besar, fokus pada komunitas kecil. Kami pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta, hidup lebih sederhana tapi tenang. Tapi luka lama tak hilang begitu saja. Saat Rahmat diundang kembali ke podcast yang sama, dia mengajak saya. Kali ini kami duduk berdampingan. Dia cerita jujur tentang saya, tentang pengorbanan kami berdua. Penonton terharu. Dia chat penuh dukungan. Tapi di balik itu, Rahmat berbisik pada saya, akhirnya aku sadar, Troy sejati bukan gelar atau panggung. Tapi kamu yang memilih tinggal meski aku pernah egois. Saya tersenyum, air mata jatuh. Mungkin perjuangan ini tak pernah selesai, tapi setidaknya kami berjuang bersama. Hidup kami mulai stabil, meski tak mudah. Rahmat tetap aktif, tapi lebih bijak memilih proyek. Saya naik jabatan di kantor, mulai berani cerita pada beberapa teman dekat. Keluarga di Palembang perlahan mencair. Ibu mulai menelepon biasa lagi, meski tak pernah menyebut Rahmat langsung. Suatu hari, kami pulang ke Palembang bersama. Rahmat gugup sepanjang perjalanan kereta. Kalau mereka tolak aku, gimana? Saya pegang tangannya. Kita hadapi bersama. Di rumah, suasana tegang. Ayah diam di ruang tamu. Ibu sibuk di dapur. Tapi saat makan malam, ayah akhirnya bicara. Rahmat, kamu serius sama anakku? Rahmat mengangguk tegas. Serius, Pak. Saya janji jaga Ardi seumur hidup. Ayah diam lama. Lalu menghela napas. Ayah nggak paham sepenuhnya. Tapi ayah lihat Ardi bahagia sama kamu. Itu cukup. Ibu menangis, tapi memeluk kami berdua. Asal kalian bahagia, nak. Malam itu, kami tidur di kamar lama saya. Rahmat berbisik, aku nggak nyangka bisa diterima. Saya tersenyum. Ketulusan akhirnya menang. Tapi kehidupan tak pernah benar-benar tenang. Beberapa bulan kemudian, Rahmat mendapat tawaran lagi menjadi pembicara di konferensi internasional di Belanda. Kali ini dia mengajak saya. Kita pergi bersama. Biar dunia tahu perjuangan ini milik kita berdua. Saya ragu. Pekerjaanku. Kita cari jalan. Kamu bisa ambil cuti atau kita rencanakan liburan sekalian. Saya setuju. Di Amsterdam, kami berjalan bergandengan di kanal-kanal indah. Rahmat berbicara di panggung besar, kali ini memperkenalkan saya sebagai pasangannya. Penonton berdiri bertepuk tangan. Malam itu, di hotel kecil dekat Ondel Park, Rahmat berlutut. Ardi, maukah kamu menikah denganku? Meski di sini saja, meski Indonesia belum mengakui, tapi di hati kita selamanya. Saya menangis bahagia. Mau. Kami menikah sederhana di Belanda, dengan dua saksi teman Rahmat. Cincin sederhana dari Perak. Pulang ke Indonesia, kami tetap hidup biasa. Tapi hati lebih lega. Saya sadar, cinta sejati bukan tentang panggung atau pengakuan dunia. Tapi tentang memilih tinggal, meski pernah terluka, meski pernah merasa hanya Troy. Rahmat berubah. Dia tak lagi mengejar sorot lampu sendirian. Kami bangun komunitas kecil, membantu anak-anak muda seperti kami dulu yang takut. Saya ikut aktif meski dari belakang layar. Suatu senja, kami duduk di Ancol lagi, tempat dulu sering pacaran. Rahmat memeluk saya. Terima kasih sudah memilih tinggal, meski aku pernah membuatmu merasa hanya Troy. Saya tersenyum.
Terima kasih sudah belajar melihat aku sebagai pasangan sejati. Di masyarakat yang masih keras, kami tetap berjalan. Pelan tapi pasti. Karena cinta, kalau tulus, akhirnya menemukan muaranya. Tahun-tahun berlalu seperti air sungai Musi yang tak pernah berhenti mengalir. Kami tetap di Jakarta, membesarkan komunitas kecil yang kami namai di Rumah Pelangi. Tempat aman bagi anak-anak muda yang baru menyadari diri mereka, yang takut dicampakkan keluarga, yang butuh telinga mendengar tanpa menghakimi. Rahmat tetap aktif, tapi kini lebih sering menulis buku dan mengajar workshop kecil. Saya membuka studio arsitektur sendiri, spesialisasi desain rumah ramah lingkungan dengan sentuhan tradisional Indonesia. Kami beli rumah kecil di Bogor, jauh dari hiruk-pikuk, dengan kebun kecil penuh tanaman cabai dan kemangi. Keluarga di Palembang akhirnya benar-benar menerima. Ibu sering datang ke Jakarta, masak rendang untuk kami. Ayah, sebelum meninggal 2 tahun lalu, sempat berpesan pada Rahmat, jaga Ardi ya, nak. Dia anak ayah satu-satunya. Rahmat menangis saat pemakaman. Saya memeluknya erat. Ayah sudah meridhoi kita. Kadang masih ada badai kecil. Ancaman online, komentar pedas dari tetangga konserati, atau berita tentang raya komunitas di kota lain. Tapi kami sudah lebih kuat. Kami tahu perjuangan ini panjang, tapi kami tak lagi sendirian. Suatu hari, seorang anak muda datang ke Rumah Pelangi. Namanya Dika, mahasiswa dari Makassar. Dia menangis cerita tentang keluarga yang mengusirnya. Rahmat mendengar sabar, seperti dulu mendengar saya. Saya menyuguhkan teh hangat. Malam itu, setelah Dika pulang dengan harapan baru, Rahmat memeluk saya. Lihat, Dik. Apa yang kita lalui dulu, sekarang bisa menyelamatkan orang lain. Saya mengangguk. Kita pernah hampir putus karena aku merasa hanya Troy. Tapi sekarang aku tahu aku adalah bagian dari perjuangan ini. Rahmat tersenyum. Dan aku belajar, ketulusan bukan cuma kata. Tapi tindakan setiap hari. Kami duduk di teras rumah Bogor, melihat bintang. Angin malam sejuk membawa aroma tanah basah setelah hujan. Di masyarakat yang masih belajar menerima, kami tetap memilih tinggal satu sama lain. Bukan karena naik, tapi karena tahu, cinta sejati butuh pengorbanan, pengertian, dan keberanian untuk saling mengakui. Mungkin Indonesia belum siap sepenuhnya. Mungkin masih banyak Ardi dan Rahmat lain yang bersembunyi ketakutan. Tapi kami berharap, cerita kami, dari luka pengkhianatan tak sengaja, dari rasa hanya menjadi Troy, hingga menemukan keseimbangan, bisa menjadi pelita kecil. Karena pada akhirnya, percaya pada ketulusan bukan berarti buta. Tapi berani bicara saat terluka, berani memakan, dan berani terus memilih tinggal, bersama-sama membangun rumah yang hangat di tengah dunia yang kadang dingin. Dan di rumah kecil kami di Bogor, di bawah langit yang sama yang pernah menyaksikan air mata dan tawa kami tahu, ini muara yang kami cari.